Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 22 Mei, judulnya Mengajarkan Jalanmu Kepada Pelanggar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya di ruang tahta, Yesaya 6 ayat 1-8, dan setelah Yesaya diberitahu bahwa kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, Yesaya kemudian menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Tulis dalam Yesaya 6 ayat 8. Artinya, begitu Yesaya tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan, dan meskipun mengetahui kesalahannya, Yesaya siap untuk bekerja bagi Tuhan. Bukankah sama dengan kita? Bagaimana kita dapat mengabarkan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memiliki keselamatan itu? Dan kita dapat memilikinya oleh iman kepada Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Dalam Mazmur 51 ayat 7-15, setelah dia diampuni dan dibersihkan dari dosanya, Daud berjanji untuk mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Dipanggil ke dalam hadirat Tuhan, pada akhirnya akan dikirim keluar. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan telah menugaskan orang-orang yang ditebus untuk menjadi suara utamanya bagi dunia yang jatuh. Pada titik tertentu, dampak umat Tuhan di bumi akan sangat terasa. Wahyu 18 ayat 1 memberitahu kita bahwa panggilan terakhir Tuhan terhadap planet yang jatuh akan menerangi seluruh dunia. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Langkah kepada Kristus, halaman 134. Pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita dari Roh-Nya, kita tidak akan dapat berdiam diri. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Seperti ketika Filipus menemukan juru selamat, kita akan mengundang orang lain ke hadirat Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14, pekabaran 3 malaikat didasarkan pada Injil yang kekal. Demikian ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6. Artinya, bahkan sebelum keluar seruan tentang menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 7, atau tentang jatuhnya Babel yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 8, atau tentang menyembah binatang dan patungnya dalam Wahyu 14 ayat 9, yang kesemuanya adalah dasar Injil. Keselamatan di dalam Yesus diberitakan, dan itu karena peringatan dan pekabaran dari ketiga malaikat itu tidak ada artinya terlepas dari harapan dan janji bahwa mereka yang memberitakan pekabaran-pekabaran ini ada di dalam Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan untuk mereka. Terpisah dari Injil yang kekal, kita benar-benar tidak memiliki apapun yang berharga
untuk dikatakan kepada dunia. Pikirkan bahwa bahkan sebelum pekabaran 3 malaikat dimulai, kita diarahkan pada Injil yang kekal. Hal ini menyatakan kepada kita tentang betapa mendasarnya kebenaran ini untuk semua yang kita percayai. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 36. Tuhan memberkati kita semua.